Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini adalah bagian dari pertemuan ke-9 mata kuliah biokimia klinis untuk mahasiswa S1 biokimia. Jadi, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari proses biokimiawi pada ginjal, bagian-bagian ginjal, dan kelainan-kelainan pada ginjal. Pada pertemuan ini kita akan mempelajari uji fungsi ginjal ya, atau renal function test. Ya, jadi dalam menilai suatu kondisi kesehatan ginjal diperlukan uji fungsi pada ginjal. Nah, uji fungsi pada ginjal ini umumnya dilakukan melalui dua sampel, yaitu urin ya, sebagai output dari kerja ginjal dan darah ya, sebagai input atau bahan yang nanti akan melewati ginjal dan dikeluarkan melalui urin. Biasanya dua itu yang diuji. Nah, nanti kita akan belajar salah satunya ya menggunakan yang namanya clearance test. Jadi seberapa banyak suatu partikel yang ada di darah itu bisa dilewatkan pada ginjal. Jadi ada beberapa kata kunci yang harus diketahui pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah volume normal dan komposisi normal elektrolit pada berbagai cairan tubuh. Ini penting untuk mempertahankan kehidupan. Nah, jadi ginjal itu punya peran yang penting dalam mengatur homeostasis cairan tubuh agar tidak terjadi penumpukan cairan ya atau yang disebut sebagai edema ataupun sebaliknya yaitu kehilangan banyak cairan atau mengalami dehidrasi. Nah, ini volume keran on off-nya ya pengeluaran cairan dari tubuh itu adalah ginjal. Ginjal adalah organ paling penting yang mempertahankan volume normal cairan di dalam tubuh, volume dan komposisi. Paling penting, ada organ lain yang berperan memang. Di antaranya ada paru-paru ya, dan ada misalnya kelenjar minyak, kelenjar keringat dan yang lain. Tapi yang paling penting itu adalah ginjal. Padahal ginjal memiliki ukuran yang sangat kecil dibandingkan volume total daripada tubuh kita. Dan dari bagian ginjal itu, yang intinya atau yang lebih penting lagi itu ada pada yang namanya glomerulus ya. Kemarin kita sudah belajar ya, diingat lagi gambarnya. Nah, jadi penyaringan itu terjadi pada glomerulus. Dan di sini ada suatu besaran yang disebut sebagai glomerular filtration rate atau laju filtrasi glomerulus, GFR singkatannya. GFR ini menggambarkan kemampuan ginjal dalam menghilangkan limbah atau sisa metabolisme dari tubuh kita. Nah, GFR diukur secara dua parameter, yaitu menggunakan marker eksogen atau marker endogen. Ya. Marker eksogen misalnya kreatinin ya, kemudian marker endogen misalnya saja seperti ureum atau urea. Nah, laju filtrasi glomerulus ini salah satunya ditentukan dari hilangnya kreatinin, dan ini yang masih dipakai sampai sekarang untuk menentukan status berbagai status kelainan pada ginjal. Ya, jadi diukur kreatinin di darah, diukur kreatinin di urin. Ya, baik kreatinin di darah ya maupun kreatinin di urin itu ada dalam ring yang normal. Umumnya kalau terjadi kelainan ginjal, kreatinin di urin itu akan turun ya, dan kreatinin di darah itu akan meningkat. Karena kreatininnya tidak bisa keluar ya, sedangkan di apa namanya sehingga di urin juga jumlahnya akan turun. Tapi demikian juga ada juga yang sebaliknya. Kalau sel ginjalnya bocor, mati itu ya bisa sebaliknya. Makanya ada ring nanti yang harus
penuhi. Nanti kita akan sampai situ. Nah, kemudian pengukuran urin kreatinin ya, urin kreatinin atau kreatinin pada urin itu penting sekali untuk mempertimbangkan waktu. Karena volumenya ya, konsentrasi kreatin pada urin itu idealnya diukur selama 1 hari penuh. Jadi, tapi ini sulit gitu ya, sulit karena kan nggak mungkin berkali-kali. Makanya biasanya urinalisis rutin itu acuannya diukur pada pagi hari. Ya, jadi urinalisis rutin itu diukur pada pagi hari. Jadi kita ambil urin pada pagi hari, kemudian diamati. Nah, sebetulnya yang bisa kita lakukan sendiri ya di rumah, itu kita bisa melihat penampakan fisik pada urin. Itu urinalisis yang paling sederhana lah. Artinya kita bisa lihat yang paling kelihatan adalah warna. Warnanya itu harusnya cenderung kuning muda, kuning muda dan jernih. Tidak boleh ada kekeruan pada urin. Warna yang terlalu cerah ya, sampai nggak ada warnanya sekali itu bukan berarti bagus. Itu berarti ya sederhananya bisa terlalu banyak minum memang. Tapi kondisi yang lain bisa aja sebenarnya ginjalnya itu gagal menyaring. Artinya kotoran-kotorannya nggak keluar, gitu ya. Makanya urinnya warnanya betul-betul tidak berwarna. Itu nggak bagus juga. Demikian pula sebaliknya, warnanya keruh. Apalagi kalau ada warna merah ya, ada darah. Nah itu pasti sudah terjadi, sudah bisa dipastikan ada kelainan. Nah kemudian bau ya, baunya bau khas urea pada urin, itu yang paling tidak bisa kita kerjakan. Atau kalau mau lebih advance lagi, pH. pH itu mengukurnya juga simple ya. Bisa pakai pH indikator, ataupun pakai indikator universal, atau bahkan kertas lakmus. Urin yang ideal itu pH-nya sekitar normal ya, 6,5 sampai 8,5 gitu. Jadi ya sedikit basah karena ada urea di situ. Itu kemudian untuk yang lain itu bisa dikerjakan di laboratorium. Nah, untuk di laboratorium itu ada analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Kualitatif itu artinya ada atau tidak senyawa tersebut di dalam urin. Konsentrasinya nggak penting. Beberapa analisis kualitatif yang dikerjakan, misalnya analisis protein. Protein itu harusnya negatif pada orang yang normal. Memang kalau pada misalnya ibu hamil, ya itu ada beberapa hormon yang lewat di situ, ya, atau perempuan yang sedang masa siklusnya itu kadang ada protein yang terbawa di situ, ya itu kasus yang berbeda ya. Tapi secara umum protein itu harusnya negatif, makanya ujinya cukup kualitatif. Gula, glukosa, glukosa pada urin juga gula produksi cukup uji kualitatif karena harusnya negatif. Gitu. Jadi kalau kedetek nggak penting konsentrasinya berapa. Oh, ini positif, berapa konsentrasinya? Nggak penting. Positif berarti sudah jelas. Itu ada kemungkinan diabetes. Nah, untuk status diabetesnya nanti harus ukur darah. Gitu. Ya. Yang lain badan keton. Ya, badan keton itu normalnya juga nggak ada. Tapi akan keluar kalau misalnya pada kondisi diet keto yang ketat gitu, atau kemudian kelaparan, itu kadang nanti keluar badan keton. Itu cukup dengan uji bakteri ya. Uji bakteri itu juga cukup kualitatif, nggak penting. Mikrobanya berapa banyak nggak penting. Karena urin harusnya steril. Urin adalah cairan tubuh yang steril. Jadi beda dengan feses. Feses malah justru mengandung bakteri. Tapi kalau urin itu steril harus. Karena dia hasil dari penyaringan ginjal. Dan di ginjal itu filternya itu sangat rapat. Ya. Jadi virus saja nggak bisa lewat membran ginjal itu. Karena itu membrannya membran sel ya. Jadi harusnya urin steril. Jadi harusnya uji bakteri itu negatif. Nah, ada uji-uji yang kuantitatif. Di antaranya ini, kreatinin dan urea. Itu kuantitatif. Oke, lanjut lagi. Kemudian uji-uji mineral pada urin. Nah, ini sih sudah spesifik ya. Kadang kalau tidak ada patogenesis tertentu, tidak ada gejala kelainan tertentu, dokter nggak sampai sih nguji, wah kadar natrium berapa, kalium berapa,
fosfor berapa. Aduh, makin banyak uji kan otomatis tagihan labnya nanti makin mahal ya. Tapi ini bisa saja, misalnya saja ini cause of abnormal potassium concentration. Jadi kalium itu dibutuhkan ya dalam tubuh kita sebagai salah satu dari mineral makro. Nah, kalau kekurangan natrium itu sangat jarang terjadi. Karena makanan kita kan pasti ada garamnya ya. Kalau nggak pakai garam nggak enak kan. Nah, tapi kekurangan kalium itu kadang-kadang bisa terjadi. Kekurangan kalium terjadi kalau pada kondisi kebanyakan natrium. Karena mereka penyerapannya berlawanan. Atau kemudian juga, ini kalau dari intake-nya ya, kemudian juga pelepasan yang terlalu banyak. Misalnya bagian pada ginjal yang bertanggung jawab reabsorpsi kalium gagal, jadi kaliumnya keluar semua. Nah, kalium itu dibutuhkan untuk relaksasi. Jadi kalau natrium itu kontraksi, kalium relaksasi. Jadi kalau kita nggak punya kalium, kita nggak bisa relaksasi. Yaitu nanti bisa um, hipertensi ya, terus kemudian tidak bisa ototnya tidak bisa relaksasi gitu. Itu kalium. Nah, ini penyebabnya biasanya ya obat-obatan, distribusi seluler, misalnya ada beberapa jaringan pada penderita kanker yang mengakumulasi kalium secara berlebih sehingga jaringan lain kurang, kegagalan pada sistem pencernaan atau pada usus ya untuk absorpsi kalium, kemudian penghambatan hormon-hormon renin, angiotensin dan aldosteron ya, obat-obat yang mempengaruhi itu, intake yang kurang, kemudian berbagai kelainan genetik yang lain yang mengakibatkan terjadinya pengeluaran kalium pada ginjal ataupun pada usus ya, pada fesis. Nah, terus kemudian tadi kita berbicara kalium, lawannya adalah natrium. Ini lebih jarang terjadi sih. Tapi kalaupun terjadi ini umumnya disebabkan oleh dehidrasi ya, kelainan rasa haus, kelainan hormon diuretik ya, kelainan hormon antidiuretik. Jadi pengeluaran urin secara berlebih gitu sehingga natriumnya banyak kebuang ya. Kegagalan ginjal, distribusi air dan berbagai senyawa lain yang menyebabkan gangguan tekanan osmotik seperti kadar gula darah, obat-obatan dan kelainan hormon atau endokrin. Itu terjadi akibat kegagalan natrium. Kemudian kegagalan konsentrasi hidrogen atau pH. Misalnya kegagalan sistem asam basa termasuk hipoventilasi atau hiperventilasi. Ya, dalam hal ini ada kaitannya dengan paru-paru. Bagaimana paru-paru melepaskan CO2. Karena kalau ada akumulasi CO2 terlalu banyak, pH darah kita drop. Tapi kalau kita mengalami hiperventilasi ya, keluar terlalu banyak CO2-nya, juga pH darah itu akan meningkat. Gitu ya. Jadi kemudian ketoasidosis ya pada diet keto atau pada kondisi kelaparan. Laktik asidosis ya pada kondisi olahraga berat dan asupan senyawa-senyawa toksik terutama yang merubah pH. Banyak obat-obatan yang merubah pH. Makanya biasanya kalau kita minum obat kan ditulis ya, harus minum dengan air yang banyak. Itu biasanya salah satunya obat itu tuh merubah pH. Jadi kalau kita kurang minum, maka pH daripada darah kita itu akan bergeser, pH urin akan bergeser. Tapi dengan kita minum, maka akan terjadi proses pengenceran ya dan buffer dalam tubuh kita itu masih bisa menahan perubahan pH-nya. Nah, ini uji fungsi ginjal. Apa tujuan dari uji fungsi ginjal? Tujuan daripada uji fungsi ginjal adalah untuk mendeteksi sejak dini kerusakan ginjal, sehingga progresivitas kerusakan ginjal dapat dicegah. Nah, uji fungsi ginjal itu biasanya dimasukkan dalam medical check up rutin. Jadi kalau kita medical check up, memang paketnya macam-macam ya. Tapi biasanya paket yang paling murah pun setidaknya ada uji fungsi ginjal. Biasanya kalau cuman kalau paket yang mahal biasanya kan ngambil dari darah sama urin gitu ya. Kalau yang medical check up yang agak murah biasanya darah aja. Nah, darah aja pun biasanya kreatinin dan ureum itu akan dianalisis. Karena untuk melihat
uji fungsi ginjal. Nah, kalau di situ ada perubahan konsentrasi ureum kreatinin di atas normal, maka dokter akan menyarankan uji lanjutan berupa pengambilan sampel urin. Nah, ini memang deteksi sejak dini ini harus digarisbawahi ya. Karena kerusakan ginjal seringkali tidak terasa sampai sudah parah. Jadi kita tuh punya dua ginjal. Kalau kedua ginjal satu ini rusak, itu kita nggak ada rasa apa-apa. Paling efek sampingnya ya cepet capek aja, cepet capek, lemas gitu ya. Tapi efek samping lainnya nggak ada, rasa sakit nggak ada. Nah begitu ginjal yang sebelah itu tinggal setengahnya, tinggal 30% atau 20% kapasitas, maka kita baru merasa sakit. Kita akan mengeluh, aduh sakit. Dan begitu dicek itu sudah terlambat, karena yang satu udah rusak total, yang satu kapasitasnya sudah setengah. Nah makanya uji fungsi ginjal ini menjadi penting dilakukan salah satunya dalam general check up rutin. Nah, kalau ini belum terlalu parah, bisa dikasih vitamin-vitamin, suplemen-suplemen yang membantu pemulihan ginjal. Ya, pemulihan ya. Kalau regenerasi sel itu berat. Kalau sudah rusak total itu berat. Ya, tapi kalau misalnya dia masih selnya masih hidup gitu, tapi kemudian ada kerusakan di selnya, di mitokondrianya atau yang lain itu masih bisa. Tapi kalau selnya sudah mati, sudah jadi keloid, ya udah nggak bisa. Jadi ini penting untuk dilakukan ya, uji fungsi ginjal. Nah, ada beberapa marker, ada penanda untuk dilakukannya uji fungsi ginjal. Yang pertama ureum. Ureum sama urea itu sama ya. Jadi ureum itu singular. Kalau urea itu plural. Kayak datum itu singular, data itu plural, itu sama. Bahasa Latin seperti itu. Jadi ureum ini adalah urea dalam plasma. Jadi kadar urea dalam plasma hasil katabolisme protein yang pertama kali dipakai sebagai petanda faal ginjal. Ya, jadi kalau kita dalam tubuh kita terjadi proses katabolisme protein, kalau kita kembali lagi, katabolisme protein kapan terjadi? Ada dua. Kalau kita diet tinggi protein, jadi kita makan proteinnya berlebih, otomatis protein akan didegradasi kan. Yang kedua, kalau pada kondisi kelaparan, bukan puasa, tapi kelaparan. Kalau puasa yang didegradasi adalah lemak. Tapi kelaparan yang didegradasi adalah protein. Jadi proses degradasi protein, ya protein dihidrolisis. Kalau kita makan ya, misalnya kita makan. Protein akan dihidrolisis, mulai dari lambung oleh pepsin, masuk ke usus halus, dia dihidrolisis lagi oleh tripsin, kemotripsin, elastase, dan karboksipeptidase. Sama aminopeptidase, dipeptidase. Dihidrolisis. Semua enzim-enzim itu akan bekerja bersama, menguraikan protein secara total menjadi asam amino bebas. Asam amino akan diserap dari usus masuk ke dalam darah. Nah, di darah, asam amino ini sebagian larut, ya. Sebagian lagi, karena asam amino ini mempengaruhi pH, tidak boleh semua asam amino larut di darah, nggak boleh. Tapi sebagian asam amino akan dikonversi menjadi albumin darah, yang namanya serum albumin, blood serum albumin. Kalau di lab kita pakai BSA, bovine serum albumin, berarti albumin dari darah sapi. Nah, albumin pada dalam darah ini adalah suatu media pengiriman asam amino dari usus ke bagian tubuh yang lain. Sampai kepada sel tujuan, maka asam amino dan protein ini akan dimasukkan dalam sel dan digradasi lebih lanjut. Nah, asam amino itu rangka karbonnya akan dihancurkan, dan rangka karbon ini akan masuk ke dua bagian. Asam amino glukogenik akan diubah menjadi glukosa dan mensupport glukosa darah, dan asam amino ketogenik akan diubah menjadi badan keton dan nanti masuk ke siklus Krebs menjadi CO2 dan masuk ke transport elektron menjadi ATP. Gitu. Itu yang terjadi pada proses degradasi asam amino dari makanan. Nah, tadi saya bicara rangka karbon. Bagaimana dengan nitrogennya? N, amonnya dari asam amino. Nah, ini nanti kita bahas lagi. Nah, sekarang pada kondisi kelaparan. Pada kondisi kelaparan sudah jelas ya.
seseorang tidak makan karbohidrat dari luar, kan kelaparan. Berarti gula darah turun. Pada kondisi kelaparan itu adalah kondisi puasa yang sudah terlewat. Artinya apa? Lemak tubuh udah habis. Udah nggak ada lagi lemak untuk diuraikan menjadi energi. Nah, maka, tapi tubuh kan tetap perlu hidup. Terus energi dari mana? Maka tubuh akan memulai penguraian protein. Jadi protein pada tubuh akan dihancurkan. Rangka karbonnya akan masuk kepada tadi ya, membuat gula darah yang glukogenik, yang ketogenik membuat energi melalui siklus Krebs. Biasanya sih kondisi kelaparan disertai dengan kondisi kehausan. Ya pada orang-orang yang kelaparan ya mereka juga biasanya nggak dapat minum juga. Kelaparan tapi masih bisa minum air mineral kemasan. Ya enggak juga, jarang kayaknya. Kayak gitu. Jadi biasanya kelaparan disertai dengan kehausan. Karena mereka kalaupun dapat air juga airnya tidak bisa diminum misalnya. Nah, karena disertai kehausan, maka tubuh akan melakukan proses namanya retensi air. Retensi air itu artinya air nggak boleh keluar dari tubuh. Karena kalau keluar nanti dehidrasi. Akhirnya apa? Retensi itu kadang seringkali berlebih. Nah, karena berlebih, air itu akan ditampung di perut. Jadilah kondisi yang namanya kwashiorkor atau busung lapar. Jadi meskipun dia kelaparan, perutnya besar. Bukan berarti banyak makan. Itu isinya adalah air. Hasil dari penguraian lemak dan protein. Ya, karena proses penguraian nanti menghasilkan CO2 dan H2O. Oke, kita kembali lagi. Proses-proses tadi semua menghasilkan yang namanya amonia, NH3. Pada manusia, ya, pada ikan, ya, amonia ini akan dibuang secara langsung ke luar daripada tubuh ikan, larut ke dalam air. Makanya kalau kita punya ikan, kita taruh dalam toples ya atau akuarium, tidak diberi aerasi, kita ukur pH-nya, nanti pH-nya naik terus. Karena terjadi peningkatan kadar amonia di dalam akuarium itu. Kenapa begitu? Karena ikannya menghasilkan amonia. Dan nanti kalau pH-nya udah terlalu tinggi, ikannya keracunan. Makanya harus diaerasi. Aerasi amonianya nanti akan menguap. Nah, kembali pada manusia. Kita nggak bisa membuang amonia langsung. Karena amonia itu volumenya besar. Jadi kita akan konversi amonia menjadi suatu molekul yang lebih padat yang namanya urea. Gitu ya. Nah, urea ini harus dibuang per periode waktu melalui proses urinasi atau buang air kecil. Jadi sebelum dibuang, urea ini akan numpuk pada darah. Ini proses yang terjadi pada mamalia. Jadi kalau kita ambil darah mamalia apa saja, kita akan menemukan urea, ureum di dalam darahnya. Makanya darah pada hewan mamalia itu tidak boleh dikonsumsi. Nah, karena mengandung racun yang berupa ureum. Salah satunya begitu ya. Oke. Ya, metode kimiawi untuk menentukan urea ini bisa dengan metode enzimatik yang memanfaatkan urease. Wah, susah dong Pak urease. Enggak juga. Urease adalah enzim enzim pertama yang bisa diisolasi oleh manusia. Yang kedua nanti lisozim namanya. Tapi lisozim ternyata lebih mudah isolasinya. Oke, ya jadi urea itu enzim pertama. Jadi sekarang enzim urease sudah banyak tersedia. Makanya uji-uji tadi memanfaatkan enzim urease. Jadi urease akan menguraikan urea menjadi CO2 dan NH3 itu enzimnya. Sehingga kadar urea di dalam sampel dapat ditentukan secara kuantitatif. Baik ini di urin maupun di darah ya. Sebetulnya reaksinya sama. Ya cuman beda sampel aja. Oke, selanjutnya kreatinin. Ini kurang huruf A ya, kreatinin. Jadi kreatinin adalah produk akhir metabolisme kreatin. Apa itu kreatin? Nah, ini mahasiswa suka terbalik-balik nih ya. Jadi ada kreatin, ada keratin. Beda ya. Kalau keratin itu pada rambut dan kuku. Kalau kreatin itu pada mitokondria.
Jadi mitokondria itu punya suatu molekul yang membantu asam lemak menyeberangi membran mitokondria. Karena asam lemak kan besar. Nah, degradasi asam lemak, beta oksidasi asam lemak itu terjadi di mitokondria. Nah, oleh karena itu, untuk menguraikan lemak, lemak ini harus pindah dari sitoplasma, ya. Sebenarnya lemak itu di oleosom, ya. Lipase pada oleosom itu akan menguraikan lemak triasil gliserol menjadi gliserol dan asam lemak. Nah, asam lemak ini tadinya ada di sitoplasma. Nah, terus dia harus pindah ke mitokondria. Perpindahannya ini dibantu oleh suatu senyawa yang namanya kreatin. Nah, makanya biasanya susu untuk binaraga, eh, kayak susu-susu untuk binaraga, susu untuk menurunkan berat badan, itu biasanya mengandung kreatin. Karena untuk membantu proses penguraian lemak di dalam tubuh. Jumlah kreatin, nah kreatin ini kalau sudah selesai tugasnya, dia akan dihancurkan menjadi yang namanya kreatinin. Nah, kreatinin ini dihasilkan sebagian besar oleh osteotrangka, ya, di mana dia juga terlibat sebagai yang namanya kreatin fosfat sebagai molekul berenergi tinggi. Nah, saya tidak membahas ini. Ini ada di bioenergi, harusnya bioenergi, ya, bioenergetika, mata kuliah yang lain. Nah, intinya jumlah kreatinin yang dihasilkan oleh tubuh kita itu tidak terpengaruh terhadap konsumsi pangan, ya, tidak terpengaruh terhadap eh, aktivitas fisik, dan tidak terpengaruh terhadap berat badan, ya, hanya terpengaruh terhadap eh, usia, ya, dan jumlah sel dalam tubuh kita. Dan kalau orang normal ya harusnya kurang lebih sama. Nah, kreatinin yang dihasilkan oleh seseorang setara dengan massa otot rangka yang dimilikinya. Nilai rujukan antara 0,6 sampai 1,3 untuk laki-laki dan 0,5 sampai 1,0 untuk perempuan. Kenapa? Karena otot rangka pada laki-laki pasti lebih tinggi daripada perempuan. Ya, makanya yang transgender itu juga ya tetap aja meskipun feminim outside, tetap tetap aja dia itu di dalamnya adalah laki-laki, ya, ototnya laki-laki. Jadi kalau dia berlomba sama perempuan ya pasti perempuannya kalah gitu, ya. Jadi karena memang massa otot rangkanya akan berbeda, kepadatan tulangnya berbeda, massa ototnya berbeda, jadi ya harusnya nggak bisa disamakan karena secara biologi ya jenis kelamin cuma dua, laki-laki dan perempuan, XX atau XY itu aja. Ya kalau mau yang lain-lain ya disorder. Oke, tadi kreatinin. Nah, ureum sama kreatinin ini sebagai indikator, ya, indikator utama pada penentuan gejala kelainan pada ginjal. Nah, yang lain itu biasanya gejala yang lain. Tapi kalau kerusakan ginjal yang gagal ginjal itu patokannya ureum kreatinin itu. Makanya itu yang selalu diukur pada general check up yang rutin. Nah, meskipun demikian, selain ureum kreatinin ada beberapa parameter yang lain, ya, ada beberapa parameter yang lain. Nah, yang pertama kita akan bahas protein, ya, selain ureum kreatinin. Jadi adanya protein dalam urin merupakan tanda awal dari penyakit ginjal kronis. Ada kata kunci kronis di sini. Apa itu kronis? Kronis itu terjadi karena udah jangka panjang. Ya, kalau yang kemarin gagal ginjal akut, ya, pada anak-anak yang kemarin itu nggak ada kenaikan kadar protein. Dia yang naik langsung ureum kreatinin. Nah, tapi proteinnya enggak. Ya, jadi eh, kalau sampai pada orang dia normal tapi ketemu protein itu bisa jadi gagal ginjal kronis. Ini terjadi pada kondisi yang lama. Kenapa gagal ginjal kronis? Pola makan biasanya, obat-obatan itu menyebabkan gagal ginjal kronis. Dan ingat itu irreversible, ya. Makanya saya selalu sampaikan jagalah, sayangilah ginjal Anda. Karena itu irreversible. Seenggaknya setahu saya sampai sekarang seperti itu. Kalau itu nggak irreversible, ya nggak perlu transplantasi, kan? Nah, karena ini irreversible,
Ya, kalau udah gagal ya transplantasi. Nah, biasanya hanya sebagian kecil protein plasma disaring di glomerulus yang diabsorpsi oleh tubulus ginjal dan diekskresikan ke urin. Jadi kalaupun ada protein itu kecil sekali. Harusnya dengan uji kualitatif dia tidak terdeteksi. Kalau sampai terdeteksi berarti ada kebocoran pada ginjal itu. Ada sel ginjal yang mati. Nah, itu tanda pada suatu kondisi gagal ginjal. Nah, normal protein dalam urin dia tidak boleh lebih dari 150 mg per 24 jam. Jadi tadi saya bilang kan, biasanya tuh kalau bener-bener mau akurat, urinnya tuh 24 jam dikumpulin, nanti di mix baru diukur. Nah, itu akurat tuh. Atau 10 mg per desiliter secara konsentrasi. Nah, ini yang lebih praktis untuk diukur ya. Karena kita cuplik aja, terus kita ukur konsentrasinya. Kalau kita ukur total kan susah ukur total. Namun jika ekskresi protein lebih dari 10, maka disebut dengan proteinuria. Artinya ditemukan protein di dalam urin. Nah, tapi ini tadi ya, jangan, wah Pak saya positif, gimana? Oh ini ternyata lagi siklus bulanan ya, ya bisa jadi ada yang kebawa gitu. Atau ini positif ada protein, jangan-jangan hamil gitu. Itu hal yang berbeda ya. Jadi, tapi pada kalau normal ya harusnya negatif, uji kualitatif proteinnya. Nah, ini kita mulai belajar yang kuantitatifnya dan yang penting GFR tadi ya singkatannya kalau bahasa Indonesia LFG. Meskipun sebenarnya sih nggak ada yang ngomongnya LFG gitu. Berapa nilai LFG-nya? Kayaknya nggak ada deh. Adanya GFR ya, Glomerulus Filtration Rate. Nah, jadi LFG merupakan tes terbaik untuk mengukur fungsi ginjal dan menentukan stadium penyakit ginjal. Jadi kalau misalnya berdasarkan ureum kreatinin, wah ini gagal ginjal nih. Stadium berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, untuk menentukannya, ini harus ditentukan LFG. Jadi ini tuh sebetulnya adalah sesuatu yang bertahap. Ya. Dan di sini biasanya pasien ini sebelum masuk ke LFG kabur dia. Jadi begitu ureum kreatininnya tinggi, wah ini dijelasin sama dokter. Bapak, ini Bapak ada kemungkinan gagal ginjal. Wah udah, besok saya nggak mau ke dokter itu lagi. Ganti, minum herbal gitu ya. Ya nggak salah juga sih. Cuman harusnya dicek dulu. Jangan-jangan masih stadium 1. Kalau stadium 1 kan masih bisa diobati. Gitu ya. Masih bisa dijaga ginjalnya. Itu kalau udah stadium lanjut ya nanti perlakuannya seperti apa gitu kan. Nah, untuk mengukur LFG dipakai oleh indikator zat yang difiltrasi yang namanya clearance. Ya, clearance adalah zat yang menyatakan seberapa banyak zat itu dikeluarkan dari plasma dibagi satuan waktu pengukuran. Clearance dinyatakan dalam mol ya, atau berat dari zat indikator per volume per satuan waktu. Nah, makanya tadi saya bilang biasanya nanti diambil 24 jam. Ya udah rawat inap ya, dipasang kateter, ya, nanti dikumpulin urinnya tuh. Karena nggak boleh ada yang kebuang. Kalau kebuang nanti volumenya kacau nanti. Jadi diukur volumenya. Volume urinnya normal enggak dalam 24 jam. Terlalu sedikit atau terlalu banyak. Itu diukur. Terus konsentrasi zat terlarut di dalam urinnya bagaimana. Ureumnya berapa, kreatinin berapa gitu. Ya. Jadi itu diukur. Nah, setelah diukur hal ini, maka nanti bisa ditentukan dengan rumus ini, CCR sama dengan UCR dikali V urin dalam 24 jam ya, volume total, dibagi P dikali 1440 menit per 24 jam, dikali faktornya adalah 1,73 dibagi A. Dengan U adalah konsentrasi zat itu di dalam urin, ya misalnya kreatinin, V itu adalah volume urin total, P itu adalah konsentrasi zat selama waktu tertentu dan lamanya penampungan urin. Jadi nanti kita cuplik juga, itu dianalisis. Kemudian indikator yang digunakan untuk menentukan LFG dibagi jadi 2, yaitu indikator endogen dan indikator eksogen. Biasanya yang endogen itu adalah ureum. Yang eksogen nanti kita bahas. Nah, ini clearance dari ureum. Ureum ini adalah zat pertama yang dipakai sebagai penanda kesehatan pada ginjal dengan berat molekul yang cuma 60 Dalton, sehingga ureum ini ukurannya kecil dan bisa bebas disaring pada ginjal.
Namun ureum ini akan difiltrasi kembali, direabsorpsi dengan jumlah yang tidak konstan. Ya. Kenapa direabsorpsi? Tadi saya sampaikan bahwa ureum menentukan pH darah. Dan pH darah nggak boleh terlalu asam, nggak boleh terlalu basa. Harus netral di sekitar 7,4. pH urin juga sama. Ya, ada ringnya. Makanya untuk mengatur itu, ginjal akan melakukan pengeluaran dan penyerapan secara simultan. Sehingga pH darah dan pH urin bisa dikontrol secara tepat. Nah, clearance ureum ini cukup sulit ya karena dia absorpsinya tidak konstan dan pengambilan sampelnya juga kadang rumit, apalagi kalau orangnya nggak mau pakai kateter, oh nggak mau nggak nyaman, ribet gitu kan, itu jadi kesulitan juga. Nah makanya clearance ureum ini sudah mulai ditinggalkan, meskipun masih ada beberapa lab yang bukan lab ya, fasilitas klinis yang melakukan itu, terutama kalau di daerah yang agak sulit ya, karena untuk uji ureum itu nggak susah. Ya, nah selanjutnya clearance kreatinin. Nah, kreatinin ini yang lebih tepat ya untuk parameter endogen yang digunakan untuk menentukan LFG. Karena kreatinin ini non volatil ya dan cuman punya satu jalur, hanya dikeluarkan lewat urin. Jadi pengukuran kreatinin ini lebih akurat. Nah, selain itu ada yang namanya cystatin. Cystatin adalah protein dengan berat molekul 3 kilodalton sebagai anggota sistein proteinase inhibitor. Nah, cystatin C dibentuk oleh semua sel yang berinti, berarti semua sel tubuh kita, ya, kecuali sel darah merah, karena memiliki berat molekul rendah dan bermuatan positif, maka cystatin juga disaring secara bebas di glomerulus. Akan tetapi cystatin dipengaruhi oleh gender dan ras. Nah, di Indonesia ini lebih rumit lagi karena gender dan rasnya itu, terutama rasnya sangat berbeda. Ya, orang dari Papua sampai dari Aceh itu beda banget tuh metabolismenya. Ya, dan kita database nasionalnya juga masih kurang lengkap gitu ya. Dan apalagi yang terkait dengan ras itu kan genetik kita masih kurang banget. Oke, kadar sistatin juga meningkat dengan bertambahnya usia. Oke. Nah, bagaimana dengan parameter eksogen? Ada beberapa parameter eksogen yang bisa dipakai. Yang pertama adalah inulin. Nah, mungkin sudah pernah dengar ya, inulin harusnya ada mata kuliah saya biokimia tumbuhan. Kita bahas secara detail inulin. Jadi inulin adalah suatu polisakarida yang dihasilkan dari beberapa umbi dan bunga. Nah, inulin kalau kita makan, karena dia polimer, dia tidak bisa diserap. Karena kita tidak bisa mendegradasi inulin. Jadi dia akan lari ke usus dan menjadi antibakteri di sana. Jadi prebiotik di sana. Itu inulin. Nah, kalau dia lari ke usus, bagaimana inulin bisa menjadi parameter urin? Nah, untuk menjadi parameter urin, inulin itu tidak dimakan, tetapi diinjeksikan melalui darah sebagai suatu zat eksogen. Nah, injeksi inulin melalui darah ini tidak nyaman karena inulin adalah polimer. Bayangin dalam darah kita dimasukkan suatu zat yang ukurannya besar, nggak nyaman, tidak menyenangkan. Nah, makanya parameter inulin ini kalau untuk pasien sudah tidak dipakai, kecuali untuk riset. Kalau riset kan tanda tangan, nanti orangnya dikasih uang gitu, jadi orang mau. Kalau enggak nggak mau. Gitu. Ini inulin. Nah, selanjutnya radionuklida. Nah, radionuklida ini adalah senyawa radioaktif. Jangan berpikir senyawa radioaktif ini berbahaya yang berat ya, bukan itu. Tapi biasanya pakai senyawa-senyawa yang lemah ya, yang ringan. Sehingga ini beda dengan radionuklida yang dipakai untuk kemoterapi misalnya, beda. Ini konsentrasinya kecil saja, diberikan melalui infus juga. Nah, radionuklida umumnya adalah berupa atom tunggal. Karena molekulnya kecil, tidak memberikan rasa tidak nyaman seperti inulin. Clearance-nya nanti diukur di arteri dan vena.
Nah, radionuklida ini ya biasanya dia lama keluarnya dari tubuh, makanya diambilnya nanti bukan dari urin, tapi diambilnya dari darah juga, dari vena. Jadi dimasukkan dari darah, disamplingnya juga nanti dari darah. Seberapa banyak dia berkurang, itu menentukan laju filtrasi daripada urin. Nah, umumnya parameter eksogen yang tadi saya pakai, kalau parameter endogennya sudah bagus, datanya, bagus ini maksudnya dokter bisa interpretasi ya, bukan bagus hasilnya, oh sehat, bukan. Tapi dokter bisa interpretasi dengan baik, umumnya parameter eksogen nggak perlu diukur. Karena eksogen itu nggak nyaman di pasien, ada efek samping, dan biayanya lebih mahal. Jadi kalau dari endogen aja udah cukup, eksogennya nggak usah. Nah, penentuan LFG dengan cara estimasi, namanya estimated GFR. Jadi parameter endogen dengan eksogen, mana yang lebih akurat? Yang lebih akurat adalah eksogen, karena tidak dipengaruhi oleh metabolisme tubuh. Tapi tadi eksogen keterbatasannya, tidak nyaman bagi pasien, biayanya lebih mahal. Oleh karena itu ada yang namanya estimated GFR, estimated LFG, perkiraan LFG. Nah, estimated LFG menggunakan metode clearance inulin, walaupun menghasilkan LFG yang akurat itu sulit. Jadi LFG radiofarmaka lebih mudah dan lebih nyaman, tapi lebih mahal dibandingkan inulin. Nah, untuk mengatasi permasalahan inulin dan radionuklida, maka dipakai estimated RGFR. Di sini yang dipakai untuk EGFR adalah kreatinin kembali. Karena kreatinin hanya difiltrasi, tidak direabsorpsi, jadi kreatinin kita bisa asumsikan sebagai parameter eksogen. Formula yang dipakai untuk mengestimasi laju GFR sangat banyak ya. Salah satu yang dibuat oleh Cockford dan Gold. Saya lebih rekomen, saya sudah sampaikan bahan bacaan ya yang berbahasa Indonesia di Google Classroom. Saya lebih rekomen mempelajari EGFR-nya dari situ karena itu lebih sederhana penjelasannya dibandingkan yang di slide ini. Nah, ini rumus yang di slide ya. Jadi untuk menghitung EGFR yaitu 140 dikurangi umur dikali ideal body weight dibagi 72 per SCR. Nah, IBW ini bukan rumus BMI ya, body mass index. Ya, itu beda. Rumusnya ini beda. IBW itu untuk laki-laki 50 kilo tambah 2,5 kilo untuk setiap inci di atas 5 kaki. Nah, ini ribet banget ini. Orang Amerika yang nemuin, jadi pakainya inci sama kaki. Makanya saya nggak rekomen untuk pakai formula yang ini. Nah, kemudian selain formula Cockford-Gold, ada formula MDRD ya, atau Modification of Diet in Renal Disease, di mana GFR-nya dihitung sebagai 170 dikali CR atau kreatinin pangkat min 0,999 dikali umur pangkat min 0,176 dikali 0,762 jika perempuan. Dikali 1,180 jika kulit hitam ya. Kalau yang kulitnya sawo matang, coklat gimana? Nah itu belum ada rumusnya. Jadi makanya ini saya nggak rekomen ini ya. Dikali bun, berat urea nitrogen, dikali albumin. Kalau untuk wanita kulit hitam, rumusnya beda lagi. Jadi ini kebanyakan parameternya yang ini. Nah, kemudian ada lagi rumus dari Swart. Ya, rumus Swart GFR adalah 0,55 kali tinggi dibagi serum kreatinin. Atau 43 kali tinggi dalam senti dikali serum kreatinin. Ada lagi rumus Conahan-Barrett. 40 kali tinggi dibagi serum kreatinin. Ini banyak banget rumus. Ya. Untuk rumus ini, silakan Anda pelajari lebih detail, dibaca lebih detail pada bahan yang sudah disampaikan ya. Nanti itu akan keluar juga ya pada ujian. Baik, mungkin itu yang bisa disampaikan pada kuliah ini. Selanjutnya ada tugas ya. Ada tugas dari
eh, kuliah ini, yaitu di mana di sini em, ada contoh dari hasil pengukuran urin ya, hasil general check up, hasil general check up. Di sini ada data SGOT, SGPT, gamma GT, ya, anti HCV. Ini nanti kita bahas nih, kayaknya yang ini ada di bab yang akan datang. Dan ada data urin. Nah, ada data urin. Ya, ini lihat ya, warna, kejernihan, pH, berat jenis, protein, glukosa, keton, urobilinogen, bilirubin, darah samar, ya, leukosit, nitrit, sedimennya ada eritrosit, leukosit, silinder, epitel, kristal, bakteri, dan lain-lain. Ini ada hasilnya. Nah, tugasnya adalah, ini tugas kelompok ya. Saya mau Anda menjawab pertanyaan berikut ya dengan berdiskusi. Jadi jangan asal jawab, apalagi nanya ke AI, nggak boleh ya. Nah, jadi yang pertama, apa penyebab keruhnya urin pada pasien di atas? Ini kekeruhannya positif ya dia. Apa penyebabnya? Dua, perkirakan kondisi medis yang terjadi pada pasien di atas ya, dengan melihat hasil urinalisis ini bagaimana nih menurut para mahasiswa sekalian. Dan yang ketiga, sarankan terapi yang sesuai untuk kondisi medis pasien tersebut. Oke ya, jadi ini kasus yang pertama. Kasus yang kedua, ini ada lagi hasil, jadi yang tadi ini perhatikan informasinya ya, ini 23 tahun perempuan. Nah, yang ini 1 tahun perempuan pasiennya. Ya, 1 tahun perempuan. Ini hasil fungsi ginjalnya, ini darah, ini ya, ureum dan kreatininnya seperti ini. Ya. Nah, ini eh, ada pertanyaannya adalah nomor 4, kenapa jam pengukuran penting untuk ditulis pada kondisi di atas. 5, perkirakan kondisi medis pada pasien di atas. 6, sarankan terapi yang sesuai untuk kondisi medis tersebut menurut kelompok kalian. Ya, jadi ini soalnya soal analisis ya, problem based learning. Jadi silakan gunakan berbagai pustaka untuk menjawab ini dan berdiskusi ya. Saya harap mahasiswa bisa berdiskusi dengan rekan kelompoknya dan bisa memberikan analisis yang baik gitu ya terhadap data yang diberikan. Baik, sepertinya itu bahan slide pada pertemuan kita kali ini. Apabila ada pertanyaan boleh dimasukkan ke kolom komentar dari YouTube atau dilakukan di grup chat. Terima kasih. Saya tutup untuk pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.